semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi di video saya kali ini. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang anggota keluarga atau panggilan kepada orang yang masih mempunyai hubungan keluarga sama kita. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Yuk, kita langsung mulai aja. Yang pertama, yaitu kita membahas tentang panggilan untuk papa. Panggilan papa di dalam bahasa Mandarin yaitu papa. Papa. Cara bacanya seperti ini. Pa, pa, nada keempat, dan huruf terakhir pa, itu nada netral atau nada kelima. Jadi untuk panggilan papa di dalam bahasa Mandarin yaitu papa. Papa. Kemudian selanjutnya ada panggilan untuk mama di dalam bahasa Mandarin. Cara bacanya seperti ini. Mama. Mama. Cara pengejaannya ma. Itu kita baca dengan nada pertama. Masih ingat ya dengan materi bahasan saya yang tentang nada? Nada pertama itu dari tinggi kemudian mendatar. Dan huruf terakhir ma itu adalah nada netral. Mama. Ma. Kemudian untuk panggilan papa yaitu papa, dan panggilan mama yaitu mama. Kemudian kita akan membahas tentang keluarganya dari papa. Papanya dari papa kita itu disebut dengan kakek dan dibaca dengan ye. Artinya kakek. Kemudian mama dari papa kita sebutnya dengan nai. Oke, jadi untuk panggilan orang tua dari pihak papa kita yaitu ye, itu untuk panggilan kakek, dan nai yaitu nenek. Kalau untuk panggilan mamanya papa itu kita sebut dengan wai kung. Dan panggilan mamanya mama kita sebut dengan wai po. Jadi untuk panggilan kedua orang tua dari pihak mama yaitu wai kung dan wai po, artinya kakek dan nenek dari pihak mama. Untuk panggilan orang tua dari pihak mama itu ada kata wai. Wai itu artinya di luar. Kenapa bisa disebut dengan wai kung dan wai po, yang artinya kakek luar dan nenek luar? Karena di dalam tradisi Tionghoa kita tinggal bersama pihak papa. Jadi dari pihak mama itu tinggalnya di luar dari keluarga kita. Maka harus ditambahkan dengan kata wai. Itu supaya kita bisa membedakan antara kakek dan nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Oke guys, penjelasan tentang papa mama sudah selesai. Jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan panggilan untuk saudara. Yang pertama yaitu abang atau kakak laki-laki. Di dalam bahasa Mandarin dibaca dengan ke, yaitu abang atau kakak laki-laki. Dan yang kedua yaitu panggilan untuk kakak perempuan. Dalam bahasa Mandarinnya itu dibaca dengan jie. Dan yang berikutnya adalah panggilan untuk adik laki-laki yaitu ti. Kemudian yang terakhir itu ada panggilan untuk adik perempuan. Bahasa Mandarinnya dibaca dengan mei. Jadi untuk panggilan abang atau kakak laki-laki yaitu ke. Kemudian panggilan untuk kakak perempuan jie. Dan berikutnya untuk panggilan adik laki-laki yaitu ti. Dan yang terakhir untuk panggilan adik perempuan yaitu mei. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pihak keluarga papa.
Dari keluarga papa, abangnya papa, itu kita panggilnya Bobo, Bobo. Dan istrinya Bobo, itu kita panggilnya Bomu, Bomu. Jadi untuk panggilan abang dari pihak papa yaitu Bobo, dan istrinya itu kita sebut dengan Bomu, Bomu. Kemudian masih dari pihak keluarga papa, kakak atau adik perempuan papa itu disebut dengan kuku, kuku. Itu untuk panggilan kakak atau adik perempuan dari sebelah pihak papa ya. Dan suaminya dari kuku itu kita sebutnya dengan kucang, kucang. Jadi kuku itu panggilan untuk kakak atau adik perempuan dari pihak papa. Kemudian kucang itu untuk panggilan suami dari kuku. Dan yang terakhir itu ada panggilan untuk adik laki-laki dari papa, disebut dengan susu, susu. Dan istrinya itu kita panggil dengan sumu, sumu. Jadi panggilan untuk bobo, bomu, kuku, kucang, susu, sumu, itu semua adalah panggilan dari pihak keluarganya papa. Selanjutnya kita akan bahas tentang pihak keluarga mama. Lalu kita membahas saudara laki-laki dari mama. Saudara laki-laki dari mama itu kita panggilnya Jiu Jiu. Dan istrinya itu kita panggil dengan Jiu Mu. Jadi diingat ya, kalau untuk panggilan saudara laki-laki dari mama itu disebut dengan Jiu Jiu. Dan istrinya itu Jiumu. Kemudian kita akan membahas tentang saudara perempuan dari mama. Saudara perempuan yaitu bisa aja kakak atau adik dari mama. Itu kita sebutnya dengan ai, ai. Dan suaminya itu kita sebut dengan yicang, yicang. Ingat ya, untuk saudara perempuan, adik atau kakak dari mama, itu kita panggilnya ai. Dan suaminya itu disebut dengan yicang, yicang. Dan sedikit penjelasan ya guys, untuk panggilan ai, ini bisa kita gunakan untuk panggilan kepada orang lain. Misalnya kita ketemu sama orang di jalan, kita panggil dia ai atau bibi. Sekarang kita lihat, tadi kita sudah membahas tentang panggilan untuk saudara, yaitu ke, jie, ti, mei. Jika mereka sudah menikah, panggilan pasangannya itu kita panggil apa? Kalau kakak laki-laki, istrinya kita sebut dengan sao. Itu panggilan untuk istri dari kakak laki-laki atau abang. Dan kalau suami dari jie, kita panggilnya jiefu. Jadi jiefu itu panggilan untuk suami daripada kakak perempuan. Dan yang berikutnya ada istri dari adik laki-laki, yaitu ti mei. Itu untuk panggilan istri dari adik laki-laki. Kemudian yang terakhir itu ada panggilan untuk suami adik perempuan disebut dengan meifu. Artinya suami daripada adik perempuan. Kemudian kita masih membahas tentang saudara. Kita masih punya saudara sepupu. Di dalam tradisi Tionghoa, sepupu dibagi menjadi dua, yaitu sepupu dalam dan sepupu luar. Sepupu dalam yaitu sepupu yang masih satu marga, yang masih kakak adik dari pihak papa. Kita kasih contoh ya. Contoh untuk panggilan abang sepupu dalam, di dalam bahasa Mandarin itu kita sebutnya dengan tangke. Itu panggilan untuk abang sepupu dalam.
Dan panggilan untuk kakak sepupu dalam yaitu Tang Jie. Tang Jie itu untuk anak dari saudari pihak papa. Kemudian yang berikutnya itu ada Tang Di. Tang Di, adik sepupu dalam. Itu panggilan untuk laki-laki ya. Adik sepupu dalam. Tang Di. Kemudian panggilan untuk adik sepupu dalam yang perempuan yaitu Tang Mei. Tang Mei. Untuk sepupu dari pihak papa, sepupu dalamnya itu kata kuncinya harus pakai istilah Tang. Itu yang membedakan antara sepupu dalam dan sepupu luar. Kalau sepupu dalam itu harus ada istilah Tang. Lalu untuk sepupu luar ini, kata kuncinya adalah Biao. Kakak laki-laki sepupu luar itu kita sebutnya dengan Biao Ke. Dan kakak perempuan sepupu luar kita sebutnya dengan Biao Jie. Biao Jie. Kemudian untuk adik laki-laki sepupu luar kita sebut dengan Biao Ti. Dan yang terakhir itu ada kakak perempuan sepupu luar, kita sebutnya dengan Biao Mei. Biao Mei. Oke, selesai bahasan tentang sepupu. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bahasan tentang keponakan. Keponakan juga dibagi menjadi dua ya, yaitu keponakan dalam dan keponakan luar. Keponakan di dalam itu adalah keponakan yang masih satu marga ya, sama dengan sepupu. Kemudian anak dari abang atau adik kita itu disebut dengan zhi. Itu khusus untuk anak laki-laki. Sedangkan keponakan perempuan disebut dengan zhi. Dan yang terakhir itu ada anak dari kakak maupun adik perempuan. Kita sebutnya dengan kata wai sheng. Wai sheng itu untuk keponakan laki-laki dan perempuan. Oke guys, sekarang kita akan mengulang kembali atau mereview kembali semua kosakata yang sudah kita pelajari pada materi kali ini. Ikuti cara baca saya ya, dan disimak baik-baik. Papa, Mama, Yeye, Nainai, Waigong, Waipo, Gege, 姐姐，弟弟，妹妹，伯伯，伯母，姑姑，姑丈，叔叔，叔母，舅舅，舅母，阿姨，姨丈，嫂嫂，姐夫，弟妹，妹夫，堂哥，堂姐，堂弟，堂妹，表哥，表姐，表弟，表妹，侄子，侄女，外甥。Oke, sekian dulu materi kali ini ya guys. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang enggak jelas dari materi yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang ingin membahas sesuatu dalam bahasa Mandarin, silakan berkomentar di kolom komentar di bawah video saya ini ya.
Dan seperti biasanya, jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk di-like dan subscribe my YouTube channel, dan jangan lupa untuk membunyikan notifikasi bell untuk dapatkan notif dari video yang saya update. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.